你这心态，早晚吃亏。修真界弱肉强食，虽……这是丹宝。不后是世纪卖人参吗？把粉劲用在别人身上，早严重毒。我敢用。Welcome back to Kobe Movie. Dan kita bakal melanjutkan Tonghua baru. Yes, benar, Xianli Renegades Immortal Part 5. Seru nih Tonghua satu ini nih. Nah, di part kali ini kita semua bakal melihat si Wang Lin memulai perjalanan barunya setelah dia mengasingkan diri 4 tahun. Tapi nanti si Wang Lin bakal bertarung sengit melawan musuh yang belum pernah dia temui. Mantap kan? So mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Sekte Xuantao yang tidak terima atas kekalahan para muridnya melawan si Wang Lin. Seru sekali, karena mereka balas dendam dengan mengirimkan leluhur dari Sekte Xuantao yang bernama Pu Nanzi guys. Dia menyerang Sekte Heng Yue, berencana untuk menguasainya sehingga tua. Meteor pun dilancarkan. Sementara si Wang Lin melawan Guru Sun. Awalnya dia tertangkap, tetapi untung sebelumnya Wang Lin sudah mempersiapkan obat yang bisa mengendalikan Tuan Sun dan Tuer. Dia berhasil. Sekarang Wang Lin mengasingkan diri sampai 4 tahun karena Sekte Heng Yue sudah hancur demi memperkuat dirinya. Dan tentu dengan bantuan Setu ya guys. Dan dengan ini pun kita masuk ke intro nih. Singkat cerita, tepatnya di tengah hutan, ada sekelompok orang yang sedang di tengah perjalanan mengawali sebuah barang yang ada di kereta kuda. Yang kiri bernama Yang Shen, yang kanan bernama Liu Shan sebagai ketua pengawal ini. Sementara yang satu lagi bernama Tu Feng. Barang yang mereka kawal ini sangat berharga dan cukup rahasia. Tetapi perjalanan mereka itu masih panjang. Sekitar 4 hari lagi dari sini guys. Dan tujuannya mencapai ke kota Tianshui. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan, mereka bertemu dengan seorang pria misterius yang tidak lain adalah Wang Lin. Karena merasa curiga, Yang Shen menghampirinya. Tentu dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Wang Lin dan apa tujuannya. Wang Lin mengaku dia ingin pergi ke kota Tianshui, tetapi kurang tahu jalan dan berakhir tersesat di sini. Jadi dia meminta Yang Shen memberitahukan jalan yang benar menuju ke kota Tianshui. Karena kebetulan Wang Lin memiliki tujuan yang sama, jadi dia pun diajak untuk pergi bersama. Saat di tengah jalan, Wang Lin berfokus berkultivasi. Dia memperkuat jimat giok yang ada di hadapannya guys. Ternyata jimat giok ini didapatkan dari Guru Sun kemarin. Tetapi Guru Sun tidak tahu cara menggunakannya. Padahal jimat giok ini adalah senjata ajaib dewa yang bisa memberikan serangan kuat. Nasib untung Setu lumayan tahu banyak. Jadi harta-harta karun yang mereka dapatkan dari Guru Sun itu bisa mereka manfaatkan. Untuk sekarang Wang Lin berfokus mencari bahan material kayu terbaik. Karena hanya dengan bahan itulah bisa membantu dia menerobos ke ranah selanjutnya, yaitu pembentukan fondasi. Tetapi si Wang Lin merasa kurang puas karena dia ingin lebih cepat menerobos. Nggak mau lama-lama. Sebenarnya bisa-bisa aja, asalkan Wang Lin berani menggunakan sebuah metode yang dinamakan merebut fondasi. Jadi metode ini mencuri kekuatan orang itu atau fondasinya untuk membentuk fondasi kita sendiri guys. Tentu Wang Lin tidak mau menggunakan metode jahat seperti itu. Karena ketika dia merebut fondasi seseorang, maka orang yang direbut itu auto meninggoy guys. Ya, bisa disebut ini metode terlarang lah ya. Singkat cerita, mereka bermalam di tengah hutan.
Mereka senang asik makan-makan, ngopi, ngecil. Mereka terus mengatakan Tuan Li ini, yaitu sang kakek, seperti dewa hidup di tubuh manusia yang bisa melihat takdir seseorang. Jadi kayak dia bisa meramal gitu guys. Tuan Li pun mencoba menunjukkan kekuatannya. Dia mencoba meramal takdir dari si Yang Shen. Dan dia melihat ada awan gelap menutupi kepalanya Yang Shen. Itu menandakan bakal ada peristiwa buruk terjadi kepada dia. Terutama bencana yang berhubungan dengan darah. Dalam artian bisa itu perang ataupun meninggoy. Tetapi kalau semisal si Yang Shen bisa melewati bencana ini, maka dalam 3 bulan lagi Yang Shen bakal menikah. Mereka semua mengira itu cuma bercanda. Tetapi Tuan Li merasa aneh. Karena dia bisa melihat awan-awan hitam merah itu mengelilingi semua kepala mereka guys. Hampir semua orang di sini punya awan hitam merah, membuat Tuan Li auto panik. Bukan cuma mereka saja, para anak buah juga memiliki awan hitam merah di sekitarnya. Wah, ini mengartikan bakal ada perang sebentar lagi nih. Tapi yang paling aneh lagi, cuman Wang Ling seorang saja yang tidak memiliki awan hitam. Udah gitu, dia bisa melihat sedikit pertarungan Setu di masa lalu. Membuat dirinya terkejut bukan main. Setu merasa kemampuan meramal milik Tuan Li ini cukup menarik. Tetapi tadi sebenarnya Setu memberikan sedikit kenangan dirinya menghabisi para musuhnya di masa lalu. Jadi si Setu sengaja supaya Tuan Lin panik. Tetapi tiba-tiba dari dalam hutan muncullah berbagai assassin yang langsung menghampiri mereka. Ketuanya bernama Song Xing, berasal dari negara Zhao. Namun ternyata bukan cuma Song Xing, karena ada seorang praktisi kuat yang bisa melancarkan serangan dari jauh. Ternyata mereka mengincar harta ginseng yang dibawa oleh Liu Shan. Wang Li menggunakan kekuatan pendeteksi dan dia bisa melihat kalau itu adalah ulahnya Chang Hu, teman masa kecilnya guys. Tidak ada pilihan, mereka harus menyerahkan harta yang diinginkan. Lagi pula, mereka para pengawal ini tidak cukup kuat untuk melawan para praktisi tingkat tinggi. Tetapi saat mau diberikan, tiba-tiba Wang Ling mengambil harta itu, membuat Song Xing tidak terima dan langsung menyerang. Tetapi cuma butuh satu tatapan, auto meninggoy si Song Xing. Pada akhirnya Wang Ling menyuruh Chang Hu keluar dari persembunyian. Tetapi saat Chang Hu keluar, dia tidak mengenali Wang Ling sama sekali. Tentu Wang Ling merasa aneh dong, sampai-sampai kekecewaan menghampiri dirinya. Pada akhirnya Wang Ling menyerahkan ginseng itu kepada si Chang Hu. Tapi tiba-tiba muncul lagi praktisi lainnya yang jauh lebih kuat. Namanya adalah Pai Chan, gurunya Chang Hu. Wang Ling bisa melihat Pai Chan berada di tahap kondensasi Qi tingkat 15. Pai Chan pun langsung menggunakan kemampuannya membuat para pengawal meninggoy dan menjadi segumpalan darah. Dan gumpalan darah itu dia minum langsung guys. Serem sekali. Kebetulan Wang Ling juga sudah mencapai tingkat 15, jadi Setu menyuruhnya mengetes harta-harta yang didapatkan dari kotak penyimpanannya Guru Sun. Pai Chan sangat tidak sabar ingin meminum darahnya Wang Ling. Apalagi dia melihat Wang Ling yang berada di tahap kondensasi Qi tingkat 8. Pasti darahnya sungguh lezat. Chang Hu ingin turun tangan melawannya, tapi ternyata Chang Hu sudah mempersiapkan sebuah jemak khusus yang bisa membantu Wang Ling kabur. Namun sayang, aksinya itu ketahuan oleh Pai Chan. Pada akhirnya Chang Hu mengaku dia tidak ingin teman masa kecilnya Wang Ling dihabisi. Jadi dia memohon agar dilepaskan. Namun Pai Chan tidak peduli. Kebetulan si Pai Chan sudah menanamkan racun di dalam tubuhnya Chang Hu, jadi bisa dia lumpuhkan kapan saja.
Tidak ada pilihan, Wang Li mengajaknya untuk bertarung sehingga pertarungan pun dimulai. Setelah pertarungan panjang, Pai Chan sadar Wang Li bukan berada di tingkat 8, tetapi dia tidak peduli. Karena Pai Chan menggunakan sebuah pedang senjata ajaib khusus yang sungguh berbahaya. Bahkan Setu memperingatkan agar berhati-hati. Tidak ada pilihan, Wang Li menggunakan kekuatan pemerangkap. Segera dia perangkap pedang itu dan dia gunakan harta dari Guru Sun, yaitu jimat Gyok Dewa. Membuat Pai Chan ketar-ketir melihatnya berusaha kabur. Tetapi sayang, semua itu sudah telat. Langsung Wang Li serang sampai berubah menjadi debu, guys. Dan dia pun mendapatkan pedang merah milik Pai Chan. Mantap. Pada akhirnya Chang Ho mengaku memang dia sengaja tidak mengenali Wang Lin karena demi keselamatannya. Tetapi dia ingin menghabisi semua orang di sini supaya tidak ada saksi. Masalahnya Pai Chan tadi memiliki seorang guru yang bernama Cimo dan dia terkenal sangat kuat. Cepat atau lambat mereka bakal ketahuan dan dicari sampai meninggoy. Tidak ada pilihan, Wang Li menggunakan kemampuannya menangkap semua orang di sana dan semua ingatan mereka tentang hari ini dia cabut. Setelah dicabut, langsung dia hancurkan. Dengan begitu, mereka semua tidak bakal mengingat akan apa yang sudah terjadi. Setelah itu, Wang Lin dan Chang Ho asik ngobrol bersama-sama, ngomongin masa lalu dan kesedihan satu sama lain. Tetapi untuk sekarang, Wang Lin ingin mencari tempat supaya dia bisa merubah pedang yang didapatkan menjadi senjata ajaibnya. Dengan gitu bakal sangat membantu dalam pertarungan nanti. Chang Ho pun mengajaknya untuk pergi ke kota Tengjia karena kota itu terkenal cukup damai dan penguasanya sudah berada di tingkat Yuan Ying. Makanya tidak ada satupun orang yang berani memberontak. Nggak ada yang berani bertarung sampai melanggar aturan. Tetapi baru mau sampai ke kota, tiba-tiba mereka bertemu dengan salah satu praktisi kuat yang sudah berada di tahap pembangunan fondasi. Dia berasal dari Sekte Mayat. Sekte ini terkenal ada di manapun. Mau di kota kecil pasti ada cabang mereka, guys. Dan uniknya lagi, peti mati yang dia bawa itu berisikan boneka mayat. Lebih tepatnya boneka yang terbuat dari mayat. Waduh, serem banget. Ini merupakan salah satu teknik rahasia dari Sekte Mayat. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, maka semakin kuat juga boneka yang mereka buat. Singkat cerita, Wang Lin berusaha menguasai pedang yang didapatkan untuk dijadikan senjata ajaibnya, guys. Tapi usahanya begitu sulit. Dia harus menggunakan kekuatan lebih, usaha ekstra dalam menguasainya ya. Setu memberikan satu cara yang lebih mudah, yaitu mengorbankan jiwa dan darah milik Wang Lin untuk memurnikan harta ini. Sekali yang dilakukan, pedang itu bisa langsung menjadi milik dia. Tetapi kekurangannya adalah, ketika pedang ini rusak, maka Wang Lin bakal diserang dan darahnya Wang Lin bakal dia serap. Resikonya mengancam nyawa ya. Wang Lin bakal mencoba menggunakan caranya sendiri tanpa menggunakan metode darah. Di sisi lain, tepatnya di rumah penguasa kota, inilah sosok penguasa kota Tengjia yang bernama Teng Huayuan. Lagi asik ngobrol dengan seseorang, tiba-tiba mereka kedatangan cucunya yang bernama Teng Li. Tampaknya kuat juga nih. Dan orang gendut yang memberikan harta itu adalah Tuan Cimo, guys, gurunya si Pai Chan. Teng Li sang cucu menunjukkan kehebatannya di hadapan mereka berdua dan tua.
Dia memanggil Guntur raksasa dari atas langit, membentuk sebuah pedang sampai membelah langit. Buset, ini mah kuat banget ini. Yang ternyata Cimo meminta bantuan Teng Li untuk membalaskan dendam muridnya Pai Chan dan dihadiahkan sebuah harta khusus. Nah lo, bencana baru lagi nih. Tapi jangan kemana-mana dulu dong, kita preview buat part 6-nya guys di minggu depan episode 6. Oke guys, jadi di minggu depan kita semua bakal melihat Wang Ling bakal dikejar-kejar oleh para musuh berbaju kuning, diserang terus-menerus oleh para musuh. Tapi nanti Wang Ling juga bakal bertemu musuh yang cukup kuat. Latihan 4 tahun ini tidak sia-sia ya, dia menjadi semakin mantap. Sehingga bakal ada pertarungan sengit nih melawan musuh berbaju kuning, mantul. Sampai satu langit dibuat menggelegar, Guntur di mana-mana, dan serangan pedang raksasa dilancarkan. Yes, benar. Siapakah dia? Itu adalah cucunya Tuan Teng Huayan, yaitu Teng Li yang sangat kuat. Tidak menyangka bakal ketahuan ini si Wang Ling nih. Langsung lawan si cucunya. Wow. So, kita tunggu lagi di part 6 episode 6 di minggu depan. Renegade Immortal atau Swanee di hari Senin lagi ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.